Halo teman-teman, selamat datang di video tugas kelompok kami. Hari ini kita akan membedah sebuah fenomena gelap yang merusak moral dan ekonomi bangsa, yaitu judi online atau judol. Judi online kini bukan lagi sekedar masalah individu di ruang privat. Praktek ilegal ini sudah menyusup ke lingkungan profesional dan instansi kerja. Bayangkan sebuah skenario berbahaya, bagaimana jika seorang oknum pelaku judi online justru diberi kepercayaan memegang posisi sebagai pengelola keuangan. Tekanan finansial akibat kekalahan judi seringkali memicu tindakan nekat. Saat pecandu memegang otoritas dana, batasan antara uang pribadi dan uang instansi menjadi kabur. Dampaknya adalah penggelapan dana, manipulasi laporan keuangan, dan hancurnya integritas tata kelola organisasi. Selanjutnya, untuk mengupas tuntas fenomena ini secara mendalam, kami mengangkat dua rumusan masalah utama ya. Yang pertama, bagaimana aspek pertanggungjawaban hukum bagi oknum pengelola keuangan yang menyalahgunakan dana demi judi online, dan kedua, apa dampak moral dan sosial yang ditimbulkan dari tindakan penyalahgunaan jabatan tersebut. Jadi kali ini saya akan menjelaskan deskripsi kasus di mana seorang pengelola keuangan pada suatu instansi diketahui mengalami kecanduan judi online. Akibat tekanan finansial karena kekalahan berjudi, pelaku menyalahgunakan wewenangnya dengan menggunakan cara dana instansi untuk memenuhi kebutuhan bermain judi. Tindakan tersebut dilakukan dengan memanipulasi laporan keuangan dan menyalahgunakan akses terhadap dana yang dikelolanya. Tindakan menyalahgunakan dana demi judi online adalah pelanggaran berat dengan konsekuensi hukum berlapis. Dari aspek hukum, pelaku dapat dijerat dengan pasal 374 KUHP tentang penggelapan dalam jabatan, dengan ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun. Jika instansi tersebut milik negara, tindakan ini mutlak dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, UU Nomor 20 Tahun 2001 untuk aktivitas perjudian. Pelaku melanggar Pasal 27 Ayat 2, Pasal 45 Ayat 2 UU ITE Nomor 1 Tahun 2004 dengan ancaman penjara maksimal 10 tahun atau denda miliaran rupiah. Dari aspek moral, tindakan ini merusak prinsip amanah atau fiduciary duty. Kecanduan judi online merusak kontrol diri dan mengikis moralitas. Pelaku tega mengorbankan kesejahteraan organisasi dan nasib orang banyak demi memuaskan hasrat egois dari kecanduan pribadinya. Menurut Bapak, apa tanggapan Bapak jika ada seorang pengelola keuangan di suatu instansi yang ternyata diam-diam menggunakan uang perusahaan atau uang kantor untuk digunakan sebagai keperluan pribadi? Kalau menurut saya sudah masuk korupsi ya. Ini suatu kejahatan yang luar biasa, merusak fondasi moral, sosial, dan ekonomi suatu bangsa. Praktek ini sangat merugikan keuangan pastinya, dan dia akan merusak sistem di perusahaan yang dia tempat dia bekerja. Mungkin menurut Bapak, apa pesan yang diberikan orang tersebut jika ternyata orang tersebut memang benar menggunakan uang tersebut? Nah, yang pasti diadili sesuai hukum yang berlaku di negara ini itu sangat sangat merugikan karena dia menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan di instansi tersebut. Itu. Ya, baik, terima kasih atas waktunya. Halo, perkenalkan nama saya Michael Alvin Boboban dari program studi Teknik Sipil Angkatan 2022. Di sini saya akan mewawancarai seorang mahasiswa terkait judi online, pengaruh atau dampak dari judi online tersebut. Saudara boleh perkenalkan diri? Baik, kenalkan nama saya Zilda Anastasia Temamere. Saya mahasiswa dari Universitas Balikpapan jurusan manajemen. Ya, saya mau bertanya menurut kamu sebagai mahasiswa apa dampak moral terbesar ketika generasi muda atau pekerja profesional terjebak judi sampai menggunakan jabatan mereka? Baik, menurut saya judi online sangat berpengaruh
negatif, yaitu hilangnya rasa integritas pada diri sendiri, serta hilangnya rasa tanggung jawab serta kejujuran. Dari hal kecil tersebut dapat menimbulkan, yaitu terjadinya kolusi dan nepotisme. Serta judi online di kalangan anak muda zaman sekarang berkembang sangat pasif, yang juga dapat menyebabkan adanya rasa kecanduan, yaitu karena adanya adiktif pada hologram-hologram yang ada di judi online. Seperti itu menurut saya. Ya baik, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih untuk waktunya, saudara. Berdasarkan pemaparan kasus dan hasil wawancara tadi, mari kita lakukan analisis mendalam. Mengapa kebobolan seperti ini bisa terjadi? Faktor utamanya adalah lemahnya internal control atau pengawasan internal di dalam instansi. Ketika sebuah organisasi memberikan otoritas keuangan tunggal tanpa adanya sistem audit berlapis, celah kejahatan akan terbuka lebar. Judi online bertindak sebagai trigger atau pemicu finansial, sementara posisi sebagai pengelola keuangan memberikan opportunity atau kesempatan. Kombinasi berbahaya inilah yang melahirkan tindakan koruptif terstruktur. Baik, dari sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari hasil wawancara adalah menempatkan oknum pelaku judi online sebagai pengelola keuangan adalah bom waktu yang pasti akan menghancurkan institusi dari dalam. Ini bukan lagi sekedar masalah moral pribadi, melainkan ancaman nyata bagi stabilitas ekonomi dan integrasi organisasi. Oleh karena itu, mari kita perketat sistem pengawasan, lakukan background check yang ketat saat merekrut staf keuangan, dan bangun transparansi kerja yang kokoh. Judi online adalah pintu masuk utama menuju tindakan korupsi. Katakan tidak pada judi online, jaga integritas diri, dan mari kita wujudkan lingkungan kerja yang bersih dan bebas korupsi. Terima kasih dan sampai jumpa.